Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di SMP Islam Amelia? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar dengan media yang berbeda dari biasanya, yaitu dengan media online. Baik, seperti yang sebelumnya, kita masih akan membahas tentang hubungan dua sudut. Tapi pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan untuk materinya ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan hubungan dua sudut. Baik, nanti akan saya kasih beberapa soal ya, nanti kalian perhatikan baik-baik cara penjelasannya. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sudut besarnya 4x min 1 derajat, kemudian yang ini 2x plus 7 derajat. Yang ditanya adalah nilai x ya. Nah, kita tahu bahwa dua sudut ini adalah saling berpenyiku. Taunya dari mana? Taunya kalau dijumlahkan itu besarnya 90 derajat. Jadi kalau ada tanda seperti ini, itu artinya sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Nah, karena ini sudutnya siku-siku ya, maka 4x dikurang 1 kalau ditambahkan dengan 2x ditambah 7 itu harus 90 derajat. Jadi nilainya harus 90 derajat karena keduanya dia adalah sudut berpenyiku. Kalian sudah belajar tentang aljabar ya. Suku yang sejenis bisa kita tambahkan 4x ditambah 2x 6x, kemudian ini negatif 1 ditambah 7, negatif 1 tambah 7 positif 6 sama dengan 90 derajat. Nanti yang 6 ya, karena ini sejenis dengan yang 90, kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga nanti tandanya berubah menjadi min atau tanda kurang, sehingga nanti 6x sama dengan 90 dikurang 6 berapa? 90 dikurang 6 itu 84 derajat. Berarti nilai x nya sama dengan 84 per 6 atau sama dengan 8 bagi 6 kan 1 ya, 24 bagi 6 4 sama dengan 14 derajat. Jadi jawabannya x nya adalah 14 derajat. Nah, kalau di sini jawabannya adalah yang A. Nah, ini contoh yang pertama ya. Ini contoh tentang sudut yang saling berpenyiku. Contoh yang kedua, saya ambilkan untuk sudut yang saling berpelurus. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi sama nih, ada dua sudut. Nah, kedua sudut ini saling berpelurus. Jadi kalau sudut berpelurus seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kalau ditambahkan itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi 180 derajat ya. Nah, ini besarnya adalah 180 derajat nih totalnya. Dari sini sampai sini 180 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut ABD. ABD. Berarti yang gini ya, yang dari sini sampai sini aja. Nah, berarti untuk mencari sudut ABD kita cari nilai x-nya dulu. Berarti nanti 7x derajat ditambah 5x derajat itu besarnya harus 180 derajat. 7 ditambah 5 12 ya. 12, jangan lupa dikasih x-nya. Sama dengan 180 derajat. Berarti nilai x-nya sama dengan 180 derajat per 12. 18 bagi 12 1 ya. 60 bagi 12 5. Jadi x-nya adalah 15 derajat. Yang ditanya bukan nilai x-nya, tapi sudut ABD. Sudut ABD itu kan besarnya sama dengan 7x. Nah, x-nya kita ganti dengan 15. Berarti 7 dikali 15. 7 kali 15 berapa? 7 kali 5 35.
7 kali 1, 7. Tambah 3, 105 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian saya lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini tentang sudut saling bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditanyakan adalah sudut DOF. Berarti yang ini ya. Nah, kita lihat sudut DOF itu merupakan penjumlahan dari sudut DOE ya, DOE ditambah dengan sudut EOF. Jadi sudut DOF itu gabungan dari sudut DOE dan sudut EOF. Nah, DOE itu besarnya berapa? Kita tahu nih. Ini adalah siku-siku. Berarti kalau sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Ditambah dengan EOF. Nah, kita tidak tahu nih besarnya berapa. Nah, kita lihat nih. Kita lihat sudut BOC. Sudut BOC itu besarnya adalah 42 derajat. Nah, kalian lihat sudut BOC itu bertolak belakang dengan sudut EOF. Jadi sudut BOC bertolak belakang dengan sudut EOF. Artinya apa? Karena keduanya itu saling bertolak belakang, berarti nanti besar sudut BOC nilainya sama dengan sudut EOF. Jadi kalau dua sudut saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Nah, karena sama, berarti nanti sudut EOF itu sama dengan 42 derajat. Jadi sudut EOF itu besarnya sama dengan 40 derajat. Nah, kita masukkan di sini 42 derajat. 90 tambah 42 derajat berapa? 132 derajat. Jadi jawabannya yang D. Contoh yang ketiga ya. Nah, sekarang contoh yang keempat. Dua buah sudut yang saling berpenyiku memiliki perbandingan 7:8. Maka besar kedua sudut itu masing-masing adalah, jadi dua sudut itu saling berpenyiku. Saya gambarkan dulu ya, dua sudut yang saling berpenyiku. Nah, misalkan ini ya, ini dengan ini sudutnya. Jadi yang saya kasih tanda titik dan yang saya kasih tanda silang. Nah, perbandingannya berapa? Di sini yang diketahui perbandingannya 7:8. Ini misalkan 7, ini 8. Yang ditanya maka besar kedua sudut itu masing-masing adalah, nah caranya gini. Perbandingannya kan 7:8. Kita tambahkan variabel X pada masing-masing sudut. Sehingga nanti kita tahu dua sudut jika dia saling berpenyiku, maka kalau dijumlahkan besarnya harus 90 derajat. Berarti 7X ditambah 8X sama dengan 90 derajat. Nah, 7X tambah 8X sama dengan 15X. Sama dengan 90 derajat. Berarti nilai X-nya berapa? 90 derajat per 15. 90 derajat bagi 15 itu kalau 6 ya, 6 ya, 6 derajat. Nah, nilai X-nya ketemu nih, 6 derajat. Karena yang ditanyakan besar masing-masing sudut, tinggal kita cari nih. Misalkan nih sudut pertama, nah, sudut ke-1, berarti nanti 7X kan, 7X berarti 7X-nya 6, 7 kali 6 sama dengan 42 derajat. Kemudian sudut yang kedua 8X berarti 8 dikali 6 sama dengan
48. Nah, berarti jawabannya adalah 42 dan 48 ya. Jawabannya adalah yang D. Baik, mungkin itu aja contoh yang bisa saya bahas untuk pertemuan kali ini. Ada 4 soal ya yang bisa saya bahas. Untuk selanjutnya silakan kalian latihan soal biar kalian terlatih ya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara dua sudut. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.